Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan Warahmatullahi wabarakatuh. kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu adalah lebih ke pengantar ya untuk menuju recommender system. Sekarang kita sudah masuk ke salah satu paradigma yang kemarin sudah saya sampaikan. Ada collaborative filtering, kemudian ada content based, nanti akan ada knowledge based filtering. Nah, sampai nanti ada grup ya, grup recommender system. Nah, ini pengantar untuk nanti kita menuju ke collaborative filtering. Jadi di sini akan dibahas beberapa, ini masih pengantar ya, sebenarnya belum masuk ke metode collaborative filtering itu sendiri. Jadi sekali lagi ini belum masuk, jadi masih apa ya, sebelum Bapak Ibu masuk ke recommender system, jadi kita belajar secara intuitif dulu bagaimana cara kerja sebuah recommender system. Paling sederhana memang paradigma untuk collaborative filtering. Nah, sebelum masuk ke metode-metode yang ada di dalam collaborative filtering, ini kita akan belajar yang intuitif dulu ya. Jadi metode yang secara intuitif. Tapi sekali lagi ini bukan sebuah metode, tapi lebih ke bagaimana secara intuitif memahami cara kerja dari sebuah collaborative filtering recommender system gitu ya. Jadi memahami secara intuitif dulu. Nah, ya ini beberapa outline yang akan kita lihat ya. Ini simple method, di sini lebih ke metode-metode yang secara intuitif dulu, tapi ini sebenarnya bukan metode-metode yang benar-benar dipakai ya secara umum, masih ya secara intuitif dulu ya. Sekali lagi ini semangatnya untuk memahami bagaimana cara kerja collaborative filtering baru secara intuitif gitu ya. Ya, oke. Ya, rating prediction ini disebut sebagai regression. Istilah di sini regression itu mungkin berbeda kalau Bapak Ibu belajar statistik tentang analisis regresi. Sebenarnya kalau di dalam recommender system itu ada dua cara pendekatan, yaitu dengan rating prediction dan rating classification. Nanti di beberapa pertemuan ke depan akan saya bahas tentang itu ya, rating classification dan rating prediction. Jadi yang umum dilakukan itu adalah rating prediction. Jadi mengapa sih rating prediction gitu ya? Karena gini ya, mungkin saya sambil coret-coret di ya, ini di sini. Ya. Jadi pada dasarnya untuk collaborative filtering itu dia bekerja ya. Jadi collaborative filtering bekerja dari input berupa rating matrix rating ya. Matrix rating. Kemudian dari matrix rating baru kemudian proses ya secara umum saya sebut saja proses untuk rekomendasi ya. Ya baru nanti list rekomendasi kan kemarin yang ada di yang saya sampaikan kemarin ya di awal-awal tuh. Bentar ini kok. Atau ini nggak usah pakai ini ya. Jadi terlalu agak susah ya nulis pakai Wacom. List rekomendasi. Nah, list rekomendasi. Ya, nah ini materi ratings.
Oke. Nah, ini secara garis besar seperti itu. Sebenarnya kalau kita breakdown, itu adalah, ini langkah besarnya, nanti setiap metode mungkin beda-beda, tapi ini yang secara umum aja, secara overview, secara umum gitu ya. Jadi dari materi rating, kemudian dari materi rating itu kita ada apa ya, pencarian peers gitu ya, user peers. Jadi peers dari user aktifnya itu siapa gitu ya. Nah, jadi pencarian user peers, ini secara umum aja. Nah, setelah pencarian user peers, ini nanti biasanya digunakan beberapa metode similarity. Jadi yang dicari adalah similarity. Similarity bisa similarity antar item, bisa similarity antar user, ataupun kombinasi keduanya gitu ya. Nah, baru kemudian nanti di sini prediksi rating. Prediksi rating. Nah, baru nanti keluar list rekomendasi. Gambarnya kok. Ya, mohon maaf nih gambarnya kurang bagus gitu ya. Adalah. Nah, ini ya list rekomendasinya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa ini prediksi rating? Karena materi rating itu kalau kita zoom in lagi, ini kan proses rekomendasinya kita zoom in ya, ada dua ini, kalau kita baca secara umum ya. Nah, matriks rating kita zoom, matriks rating itu nanti bentuknya adalah ini. Jadi ini item 1 ya. Ini katakanlah nih item, saya notasikan apa ya. I1 lah, I1, I2, ini item 1, item 2, dan seterusnya gitu ya. Sampai IN katakanlah gitu ya. Kemudian ini user 1, user 2, dan seterusnya gitu ya. Sampai sampai dengan user N. Nah, begitu. Nah, nanti di sini ada rating. Rating pada umumnya itu skala 1 sampai 5, walaupun belum tentu ratingnya 1 sampai 5 gitu ya. Bisa saja ada yang 1 sampai 7, ada yang 1 sampai 3. Memang pada umumnya 1 sampai 5. Nah, katakanlah misal ini ratingnya U1 merating, artinya user 1 merating item 1 katakanlah merating 5 gitu ya. Mungkin user 1 merating user apa item 3 di sini ini katakanlah item 3 ya. Ini biar agak banyak sebentar saya ini ya. Kok hapusnya sampai 14-an. Ini 4, kemudian dan seterusnya. Ini ya. Oke, ini user M ya, mama. Ini kalau UN ya ini jumlah usernya. Nah, misal untuk user 3, untuk user 1 dia merating item 3 katakanlah 4. Ada suaranya? Hah? Ada suaranya enggak? Yang lain dengar suara saya tidak? Dengar, Pak. Ada. Oh, dengar, ada ya. Dengar, Pak. Ya, oke. Nah, gitu ya. Terus kemudian misal di sini sampai item terakhir dia 2 katakanlah gitu. Nah, ini katakanlah misal dia merating ini 3 misal gitu ya. Merating ini 4 gitu ya. Dan seterusnya. Ini ya dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini kan ada beberapa yang kosong. Gitu ya. Ini kosong katakanlah. Atau saya misalkan aja ininya jumlahnya pasti aja ya, nggak usah sampai M gini ya. Misal ini I5, I6 aja lah biar pasti aja ya. Ini U3,
Ini misal U4. Nah, ini misal ratingnya 2, misal dia merating ini 1, kemudian ini 2, misalnya 3, saya asal aja ya 5, 4, misal seperti itu. Nah, ini kan ada yang kosong-kosong kan? Ini kan kosong, yang saya kasih tanda tanya ini kosong. Ya, ini kosong. Nah, yang kosong-kosong ini, yang tanda tanya itu, nanti akan diprediksi ratingnya. Artinya gini, kita tahu bahwa user 1 itu telah merating item 1 itu 5. Artinya dia menyukai, mentoknya 5 kan, misal ratingnya itu. Nah, U1, user 1 merating item 3 itu 4. Tapi kita nggak tahu user 1 itu menyukai item 2 atau tidak. Ya. Kita juga tidak tahu, artinya sistem itu tidak tahu apa user 1 itu menyukai item 4 atau tidak. Maupun item 5, nggak tahu kan, karena dia belum pernah merating. Nah, nanti yang akan direkomendasikan itu adalah item-item yang belum pernah di-rating oleh user 1. Ya, ini sederhananya dulu ya. Masih secara intuitif dulu. Nah, jadi yang belum di-rating oleh user 1 ini nanti akan diprediksi. Nah, nanti ya kalau nilai prediksi dari item-item ini sudah dapat, nah yang ratingnya tinggi itu nanti yang akan direkomendasikan ke user 1. Jadi produk-produk yang ratingnya diperkirakan tinggi, diprediksikan tinggi, itu nanti yang akan direkomendasikan ke user 1. Seperti itu ya. Nah, ini prediksi rating itu seperti itu. Ya, ini prediksi rating itu seperti itu. Nah, sebelum ke sini harus dicari peers dari user U1 ini. Artinya untuk bahan dalam prediksi kita harus tahu user-user yang punya tes yang sama terhadap user 1. User lain ya, artinya selain user 1. Nah, itu di sini pencarian user peers. Dengan beberapa ya ada beberapa cara dalam mencari similarity, ada cosine similarity, ada Pearson dan sebagainya. Gitu ya, persamaannya macam-macam untuk mencari similarity ini. Rumusnya macam-macam maksudnya ya. Oke, itu maksud dari prediksi rating. Jadi itu sebenarnya goal-nya nanti di situ. Ini untuk kolaboratif ya. Oke, saya screenshot. Nanti saya kirim aja di grup Telegram. Tadi. Nah. Oke, itu ya rating prediction. Ya, kenapa disebut regresi itu istilahnya biasanya yang sering diistilahkan regresi untuk beberapa literatur, tapi itu sebenarnya bukan secara exact seperti regresi di apa statistik ya. Oke. Nah, kemudian perbedaan rating prediction di dalam rekomendasi sistem dan machine learning yang umum dikenal dalam AI. Ya, sebenarnya sama, machine learning-nya sama saja ya, artinya beberapa metode di dalam machine learning ini dapat dimanfaatkan untuk memprediksi rating. Cuman ada perlu penyesuaian nanti jika dimanfaatkan untuk rekomendasi sistem, khususnya kalau yang terkait dengan collaborative filtering ya. Halnya untuk paradigma collaborative filtering. Nah, ini adalah tabel perbedaannya ya. Oke, dari sisi input bahwa untuk machine learning ya ini machine learning ya, yang ini untuk rekomendasi sistem. Tarin saya sambil coret-coret aja nih. Nah, ya, dalam machine learning itu tabel itu mempunyai atribut yang fix. Mungkin saya bertanya dulu Bapak Ibu, sebelumnya pernah dikenalkan beberapa metode machine learning kah? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, belum. Ya, oke mungkin ya ini untuk pengetahuan aja mungkin ya.
Jadi kalau machine learning yang umum itu dia sudah ada atribut-atribut secara fix. Jadi nanti ada tabel seperti itu ya. Tabel. Nah, ini atribut-atribut yang ada di sini itu sudah fix. Nah, kalau recommender system itu inputnya itu ya, inputnya itu berupa interaksi yang implisit maupun eksplisit. Ini kalau nggak salah pernah saya tanyakan ya di jadi tugas ya. Interaksi yang implisit itu seperti apa, interaksi yang eksplisit itu seperti apa. Artinya itu nanti sebagai bahan untuk input ya bagi sistem ya, ini input. Ya, kemarin ada contoh yang eksplisit ya kalau memang prompted gitu ya, apa tuh ke user dia diminta untuk memberikan rating katakanlah gitu ya, itu eksplisit. Tetapi jika dia user itu tidak notice gitu ya, tidak notice kalau dia itu memberikan sebuah rating. Jadi dia berinteraksi dengan sistem seperti halnya layaknya secara natural gitu dengan sistem. Nah, itu implisit. Kemudian kalau dari sisi atributnya, untuk machine learning itu numerik. Jadi biasanya dia berupa numerik atau kategorical data, ya. Bisa numerik atau bisa data kategorik. Sementara untuk recommender system, khususnya untuk collaborative filtering ini dia biasanya numerik. Kalau di sini masih ada kemungkinannya juga apa itu namanya kategori. Dan numerik pun itu nanti juga ada yang skala rasio, ada yang macam-macam gitu ya. Skalanya bisa beda-beda. Jadi range-nya itu skalanya bisa beda-beda. Kalau di sini sebenarnya lebih jelas karena biasanya dia menggunakan rating atau jumlah transaksi misal kalau nanti akan dikonversi ke rating. Karena pada dasarnya kalau kolaboratif itu nanti akan bermuara ke rating. Kemudian kelas label. Only one class label. Jadi hanya ada satu kelas label. Contoh, misal di sini kalau di machine learning itu terakhir misal ini kelas labelnya itu di sini, kelas label. Ya, nah ini kelas label, satu kelas label. Jelas nanti di sini ada kelas apa kalau misal klasifikasi ya. Kelas A, kelas B nanti ini akan di apa namanya ya akan di apa ya machine learning-nya nanti dia akan melakukan klasifikasi masuk ke kelas A atau kelas B. Tetapi kalau di recommender system ini semua user atau item itu merupakan kelas label. Jadi lebih rumit ya. Kemudian matching value. Matching value itu kemungkinan sedikit di dalam machine learning itu mungkin saja karena memang ada kerusakan sensor atau apa, artinya sesuatu hal yang memang mungkin disebabkan oleh apa ya, mungkin aja sensor yang rusak ataupun mungkin matching value itu waktu itu ada sedikit masalah di sistemnya seperti itu ya, sehingga itu datanya nggak masuk. Tapi kalau di recommender system hampir semua atribut itu pasti mempunyai matching value. Yang tadi, yang tanda tanya ini kan sebenarnya matching value kosong, gitu ya. Nah itu yang nanti akan kita prediksi, sebenarnya rating yang kosong itu pasti akan banyak. Itu kalau apa tuh? Ini lebih banyak yang kosong nanti istilahnya adalah sparse matrix, ya matrix yang jarang. Itu juga kan merupakan salah satu problem di dalam ini ya, di dalam recommender system khususnya untuk collaborative filtering. Masalah sparsity ya. Jadi matriks rating yang banyak matching value-nya gitu ya. Artinya yang kosong itu banyak, artinya ratingnya kan banyak kosong. Ya. Oke, lanjut ya. RS itu maksudnya recommender system. Recommender system itu dapat mendapatkan interaction secara implisit, demikian juga implisit. Ini sudah saya jelaskan, saya kira di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya tadi juga sudah saya singgung bahwa interaksi itu bisa secara implisit maupun eksplisit. Oke, tidak saya ulang. Kemudian, however, this interaction itu dapat nanti interaksi itu dapat menimbulkan tadi yang saya sebut sparsity ya, barusan saya sebut ya.
Tadi jika kan gini, kenapa bisa terjadi sparsity? Artinya missing value-nya ini banyak sekali. Karena kan nggak mungkin seorang user itu merating semua produk yang ada, ya kan? Tidak mungkin dia merating semua produk yang ada. Ya pasti hanya sebagian kecil produk yang dia rating kan gitu kan. Produk bisa ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu kan bisa saja. Nah, itu kenapa bisa terjadi sparsity ya. Jadi sparsity itu matriksnya ini jarang. Artinya banyak yang kosong gitu loh. Itu sparse. Sparse itu kan jarang. Nah, ini kan problem nanti khususnya dalam melakukan prediksi rating bisa saja akurasinya kurang bagus. Kemudian bisa menimbulkan cold start. Ini juga sudah saya singgung dulu cold start itu apa. Termasuk scalability juga dulu sudah saya singgung. Oke. Ya oke, saya kira ini jelas. Kemudian sekarang kita masuk ke intuitive methods. Ya, ini ya. Sekarang intinya ada di sini. Intuitif Bapak Ibu saya kira tahu ya apa itu artinya intuitif. Jadi ini kan terkait dengan human instinct ya. Nah, konteksnya di sini adalah intuitive method itu adalah bagaimana mengikuti human instinct untuk memilih item-item yang direkomendasikan, item-item atau produk ya yang direkomendasikan. Nah, secara intuitif yang paling mudah ya yang ada di pikiran kita pertama kali itu adalah most popular items. Jadi item-item yang paling populer saat ini. Seperti itu kan kalau misal gini, ada yang nanya ke Bapak Ibu, misal Bapak Ibu ya familiar dengan dunia laptop gitu ya. Saya mau beli laptop, rekomendasinya laptopnya apa ya? Nah, pasti yang terpikir pertama adalah laptop-laptop yang populer saat ini gitu kan. Ya, ini paling simpelnya. Ada kemungkinan juga last in items. Nah, ini kalau terjadi sebenarnya di e-commerce yang umum ya, contoh-contoh di Indonesia ya, seperti Bukalapak, kemudian di Tokopedia gitu ya. Pendekatan yang paling sederhana itu adalah item-item yang sebelumnya pernah kita lihat. Biasanya seperti itu kan, item-item yang dilihat oleh kita sebelumnya. Nah, itu nanti dimunculkan itu sebagai rekomendasi barangkali nanti akan dibeli. Ya siapa tahu yang baru saja kita lihat itu sebenarnya kita suka gitu ya. Nah, itu ditampilkan kembali. Nah, itu yang paling sederhana. Gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya kalau Bapak Ibu buka rekomendasi sistem. Kalau itu yang paling sederhana pendekatan sebenarnya itu sederhana, tapi itu belum bisa disebut sebagai rekomendasi sistem ya sebenarnya. Ya itu bisa rekomendasi sistem artinya secara umum, tetapi belum ada sebuah metode intelijen yang terlibat di situ. Jadi dia hanya menampilkan histori kita sebelumnya pernah melihat produk apa, siapa tahu itu akan dibeli. Nah, oke. Kalau kita bicara sebuah pendekatan yang berbasis pada rating, ya karena memang collaborative filtering itu berbasis pada rating. Nah, itu dia menggunakan simple statistical method untuk memprediksi rating yang diberikan user terhadap item. Nah, nanti yang akan kita bahas satu-satu adalah global average, user average, item average, user bias, dan item bias. Tapi sekali lagi ini baru masih simple method yang masih sifatnya intuitif ya. Belum ke metode-metode yang sebenarnya gitu ya. Ini belum ada dari sisi AI-nya belum ada. Jadi ini masih yang sederhana saja dulu. Secara intuitif belum metode yang sebenarnya. Jadi sekali lagi ini hanya untuk membawa Bapak Ibu secara intuitif bagaimana memahami collaborative filtering itu bekerja. Tapi bukan metode yang sebenarnya yang masih intuitif. Nah, ini juga sering muncul kalau misal apa itu namanya kita membuka sebuah misal Netflix atau apa gitu ya, atau mungkin ini contoh YouTube ya. Nah, film-film yang apa itu namanya ini diakses tahun ya ini 2020 karena slide ini sudah ini dikembangkan juga tahun ini ya sebentar ini setahun ini dan tahun ini tanggal sekarang. Ini tahun 2020.
Ini contoh yang waktu slide ini dibuat tahun 2020. Nah, ini yang paling banyak dilihat orang, yang paling banyak ditonton orang gitu ya. Nah, ini contoh, ini yang apa tuh namanya? Ya coba direkomendasikan tetapi yang most popular items. Tapi memang kadang-kadang most popular item ini juga disisipkan sebagai bagian dari yang direkomendasikan, walaupun itu kadang kelemahannya adalah ini belum tentu cocok bagi Anda karena personalisasinya kurang. Cuman ini juga ada sebagai option kalau kita pengen tahu yang populer saat ini itu apa gitu ya. Tapi sebenarnya ini belum masuk ke metode kolaboratif kolaboratif filtering yang sebenarnya ya, atau metode di dalam rekomendasi filtering yang sebenarnya. Nah, popular item adalah salah satu dari intuitive method. Jadi metode yang paling sederhana yang baru secara intuitif ya untuk merekomendasikan. Artinya ini ya kelebihannya adalah mudah untuk diimplementasikan, ya jelas tinggal mana yang paling populer, mana hitnya yang paling banyak. Ini kan 11 juta view, 13 M view, 6,2 million ya juta view. Nah, gitu kan. Oke, ini easy to implement, kemudian ini juga akurat untuk sebagian besar orang. Kenapa? Walaupun itu sifatnya tidak personalized, tetapi karena ini memang yang populer karena populer itu kan berarti disukai oleh mayoritas orang, sehingga pasti juga akan akurat untuk most people, tetapi sifat personalisasinya menjadi tidak ada. Ya, karena tentu tidak cocok bagi semua orang juga. Dan apa tuh namanya? Ini bisa negatif, bisa positif juga. Easy to explain. Nah, positifnya ya jelas ini gampang untuk penjelasannya. Artinya mengapa ini direkomendasikan ya jelas ini karena view-nya banyak kan gitu. Tapi menjadi minusnya karena alasan ini menjadi tidak apa ya, dari sisi personalisasinya itu enggak ada, karena kalau dari sisi saya ya ini bukan sebuah alasan yang bisa menjadikan apa ya, produk ini pasti saya sukai, kan nggak seperti itu, karena ini hanya populer untuk semua orang, tapi belum tentu saya juga sesuai. Ya, karena gini, di dalam ini juga sudah saya jelaskan di depan bahwa di dalam rekomendasi sistem itu juga ada yang disebut sebagai fasilitas penjelasan. Coba saya buka ini aplikasi yang pernah saya buat. Bapak Ibu juga bisa buka ini tanyasiko.com. Ya, ini tanyasiko.com. Sebenarnya nama aplikasinya Sikokom. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Sikokom. Tanyasiko.com. Nah, ini kan tanya Sikokom maksudnya gitu kan. Ini adalah rekomendasi sistem smartphone, tetapi ini karena codingan dasarnya itu saya dulu membuat tahun 2015. Jadi produk-produk smartphone-nya masih produk-produk smartphone lama. Ya. Nah, cuman fokusnya memang bukan di produknya, tinggal diupdate saja. Cuman fokusnya adalah bagaimana kita membangun sebuah model untuk rekomendasi. Intinya gitu ya. Nah, ini warnanya disesuaikan themes-nya dengan Bukalapak karena ini tahun 2019-2020 kemarin atau 2020-2021 ya. Saya lupa. Itu bekerjasama dengan Bukalapak untuk melakukan riset. Tim dari saya dan ada tim dari Bukalapak dengan ada tim dari ITB dan Gunadarma gitu ya. Nah, itu ya. Namanya saya kasih nama Sikokom ini. Umur misal udah dimudain 35. Ini untuk pengujian sih sebenarnya familiar dengan ini untuk ukuran pengujian. Ya. Saya ingin memperlihatkan bahwa ya ini mohon maaf, ini sekali lagi ini adalah produk-produk yang tahun 2015 waktu itu masih bermain BlackBerry dan Windows Phone ya. Masih ada BlackBerry dan Windows Phone, Bapak Ibu juga ingat pasti di zaman itu. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang di-generate ini dari ontologi karena ini knowledge based recommendation. Nanti saya jelaskan ya nanti ya di akhir kuliah kita.
bagaimana cara ini bekerja dan ini maksudnya apa. Cuman nanti kita skip dulu yang itu. Saya sampaikan dulu tentang fasilitas penjelasan yang sebenarnya. Jadi fasilitas penjelasan itu seharusnya seperti apa. Nah, ini contoh. Ini adalah fasilitas penjelasan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan dijawab oleh user, ini apa namanya? Ini alasan mengapa LG G-Flex. Sekali lagi ini masih produk-produk lama ya, karena ini tahun 2015, 2016. Jadi produk LG G-Flex itu direkomendasikan karena apa? Nah, karena ini. Nah, tetapi ini adalah yang terkait, ini personal, sifatnya personal. Ini yang terkait dengan jawaban pertanyaan kita tadi. Jawaban pertanyaan saya. Jadi ini sifatnya artinya ini kesesuaian sesuai dengan apa jawaban pertanyaan saya tadi gitu ya. Tapi karena ini tadi sedikit iterasinya mungkin ya hampir sama gitu ya. Karena saya random aja. Nah, ini kalau tampilkan detail itu fasilitas ini ya ini detail ininya. Nah, oke ya. Ini kalau misal saya masih belum terima, masih pengen apa tuh namanya, nggak terima, pengen direkomendasikan lagi karena nggak sesuai ya, ini nanti akan nanya lagi dia. Ya, misal gitu. Nanti mungkin bisa muncul yang berbeda. Nah, oke. Ini nanti saya jelaskan lagi di lain waktu. Cuma saya menjelaskan bahwa itu adalah fasilitas penjelasan. Ya, easy to explain. Kalau yang ini easy to explain, ini kurang personal gitu ya. Nah, itu maksudnya ya. Nah, metode ini tidak memprediksi rating user sama sekali ya, nggak ada pekerjaan untuk memprediksi rating. Oke, karena ya yang paling populer aja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang simpel ya, baru secara intuitif. Ini item-item yang pernah kita lihat sebelumnya. Ini juga termasuk dalam intuitive method. Another ya, intuitive method. Ini juga biasanya, nah ini kalau di apa tuh namanya, misal di Tokopedia dan ini tawaran yang baru saja Anda lihat gitu ya. Ini biasanya ditampilkan gitu ya. Ini di apa ya? Ya diperkirakan kalau kita pernah melihat ini, itu, inu, nah ini produk A, produk B, produk C, mungkin aja kita tertarik untuk melihat. Kita berubah pikiran, oke, coba kita lihat. Apa itu namanya, kita, oke lah, kita beli gitu yang pernah kita lihat. Nah itu ini yang, ya, karena memang pada dasarnya people tuh need time to think before they buy. Mungkin nanti berubah pikiran. Tadinya nggak pengen beli ini, tapi ditampilkan, oh iya ya, coba saya lihat lagi gitu ya. Nah, siapa tahu nanti akan dibeli. Nah itu juga another intuitive method. Pros dan cons-nya apa tuh namanya, ini positifnya dia memang easy to implement, mudah untuk diimplementasikan. Kemudian positifnya ya karena mudah ya, memang ini lebih personal ya, ada personalization based on user record to system. Memang ini personal karena berdasarkan pada apa yang pernah dilihat untuk masing-masing user, dan masing-masing user itu berbeda yang ditampilkan. Tetapi tidak ada serendipity. Ingat ya, kemarin serendipity itu apa? Yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Siapa yang ingat serendipity itu apa? Efek wow. Betul, efek wow. Jadi efek kejutan seperti itu, surprising gitu ya. Nggak ada kejutan kan, kita lihat ini, wah ini kemarin sudah pernah saya lihat gitu ya. Ini karena yang membuat Pak Agung Toto itu penggemar anggrek, jadi dia klik-klik selalu anggrek ini yang buat slide ini. Ya, lain kalau contoh saya kemarin tuh produk-produk sepeda gitu. Hal yang terkait dengan sepeda yang saya jadikan contoh. Karena lebih saya sepedaan maksudnya, bukan sepedanya. Oke. People need mungkin aja mungkin aja dia berubah pikiran itu pada saat dia ya tadi sudah saya sampaikan. Cuman gini, berubah pikirannya itu mungkin saja memang dia nggak tertarik dengan ini sehingga justru malah bisa akan terganggu gitu ya. Oke, saya memang kemarin suka ini gitu ya. Tetapi saya
Ya sekarang nggak suka yang gini gitu kan. Nah ini minusnya juga gitu ya. Bahwa belum tentu yang kita lihat sebelumnya itu adalah sesuatu yang memang benar-benar kita suka saat ini gitu ya. Nah, oke. Itu. Nah, sekarang lebih advance. Ada satu lagi pendekatan yang ini intuitif juga, itu yang disebut sebagai global average. Ya, apa itu namanya? Dia menghitung mean value rata-rata, nilai rata-rata dari semua rating untuk memprediksi masing-masing rating transaction. Jadi gini, ini kan kosong tadi mana ya? Nah, ini kan yang kosong-kosong ini dalam prediksi. Bagaimana cara memprediksi ini? Nah, dia menggunakan global average, rata-rata secara keseluruhan seperti itu ya. Nanti cara kerjanya gini aja, cara kerjanya, oke ya, ini intinya gini ya. Dia mu ini ya, ini global average-nya itu adalah jumlah dari semua rating. Ini gabung ya nih tuh gambarnya ini. Ini rating apa tuh namanya? Ya semua rating yang ada di dalam tabel itu ya dijumlahkan. Semua dijumlahkan. Ini kan jalan-jalan M-nya sama N-nya gitu ya. Ini M sampai ini jumlah usernya. Ini U ya dari apa tuh namanya? M sampai dengan jumlah usernya U, jumlah itemnya itu ada I katakanlah gitu ya. Nanti itu dibagi dengan jumlah user kali jumlah item. Nah, ini penjelasannya. Gampangannya gini kalau pusing lihat rumusnya. Nah, ini kan gini ya. Ini usernya, ini item-itemnya. Ya, ini item-itemnya di kolomnya ini. Nah, ini kan kosong. Ini, yang ini kosong-kosong ya. Nah, ini nanti akan diprediksi dengan cara, ya nanti ini dijumlahkan semuanya ini. Semua ratingnya itu dijumlahkan 5 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 3 dan seterusnya dibagi dengan kalau dari rumus ini dibagi dengan jumlah user kalikan jumlah item ya. Jadi jumlah usernya adalah 1 2 3 4 5 kali 6 30 jadi dibagi 30 ya. Nanti ketemunya adalah 3,58. Jadi semua rating yang kosong tadi akan di-assign nilai 3,58. Karena ini adalah global average, rata-rata secara global. Iya. Kan sebenarnya kerjaan dari sebuah recommendation itu kan prediksi ratingnya yang kosong-kosong tadi diisi, gitu maksudnya seperti itu. Ya, ini yang paling sederhana ya. Nah, kelebihannya adalah isi itu implement jelas, itu gampang untuk diimplementasikan. Nah, rating, prediksi rating ya, rating regression itu maksudnya prediksi rating, itu ya performancenya bagus. Since the rating error compared to real rating are small. Nah, selama rating error dibandingkan dengan real rating itu adalah small, cuman ini kan belum tentu ya. Nah, masalahnya adalah no personalization. Tidak ada personalization. Kenapa nggak ada personalization? Langsung sama semua nilainya kan. Untuk Budi prediksi rating, jadi nanti Anton itu diperkirakan menyukai Cherry dengan rating 3,58. Budi menyukai Kiwi dengan rating 3,8 prediksinya dan lainnya juga gitu sama semua, jadi tidak ada personalisasi. Kemudian di items recommended process to all user are hard. Since the rating version are similar for user. Nah ini tadi. Jadi item recommendation-nya itu menjadi susah. Kenapa? Ya artinya nanti produk yang tadinya rating yang tadinya kosong gitu ya. Ini nanti yang akan direkomendasikan yang mana? Kenapa? Karena hasil prediksinya sama semua kan. Gitu ya. Berarti yang kosong nanti semuanya nilainya 3,58 seandainya di sini ada lagi kan nilainya sama. So nanti yang mau diprediksikan yang akan direkomendasikan yang mana kan gitu. Nah, kan itu ya. Tahu maksud saya ya. Jadi yang direkomendasikan kan jadi karena gini, yang direkomendasikan itu adalah yang ratingnya paling tinggi gitu dari hasil prediksi. Yang tadinya kosong kan diprediksi, tinggi yang mana. Itu yang nanti akan direkomendasikan. Kalau gini kan sama semua. Dia plus dan minusnya rating average.
Nah, cara kerjanya adalah jadi ini ya tadi global average we can use user rating average as rating prediction ya. Cara kerjanya gini ya. Jadi ini adalah R itu represent the rating prediction, itu direpresentasikan dengan mu U, jadi represent the user rating average ya. User rating average untuk user U. Kemudian I itu adalah jumlah item yang jumlah item yang di rating oleh user U gitu ya. Dengan the set of item containing user U gitu ya. Maksudnya yang apa tuh namanya? Yang sudah pernah di rating oleh user U dalam training setnya. Ya, training setnya nanti adalah sebuah metric rating tadi. Kemudian ini ada seperti halnya ini harga mutlak IU itu maksudnya kardinalitas dari himpunan. Ini kan sebenarnya ini himpunan ya. Set itu himpunannya. Himpunan mungkin Bapak Ibu pernah kenal himpunan ya, dulu pernah belajar himpunan. Kalau ada seperti ini dari sebuah himpunan, katakanlah ada himpunan A, kalau seperti ini berarti jumlah anggota dari himpunan A. Jadi ini jumlah anggota dari himpunan ini artinya ya jumlah item gitu ya. Represent the number of item yang pernah dirating oleh user U. Ya, RUN itu adalah rating yang diketahui di dalam materi rating untuk user U terhadap ya item ke N gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti ini dijumlahkan untuk masing-masing user ratingnya, kemudian dibagi dengan jumlah item yang pernah dirating oleh U. Nah, gitu ya. Jadi gambarannya sebenarnya simpel aja sih. Ya ini kan yang tadinya kosong ya, yang biru-biru ini yang tadinya kosong. Nah, sekarang ditambahkan ini 5 tambah 3, 8 tambah 5, 13 ya, 13 dibagi 3 gitu ya. Ya 4,25 kan. Seperti itu. Ini kan pernah dirating kan ada 3. Ini di rata-rata aja sih sebenarnya 5 tambah 3 tambah 5 tambah 4, sorry tambah 4 di sini ya. 5 tambah 3 tambah 5 tambah 4 dibagi 4, sorry tadi nggak kelihatannya ini. Jadi 8 tambah 5, 13 berarti 17. 17 dibagi 4 itu ya. Ya, 4,25. Nah, ini ya, terus kemudian Budi juga gitu. 5 tambah 3, 8 tambah 4, 12, 15 dibagi 4. Ya, itu 3,75 gitu ya. Dan seterusnya, seperti itu ya. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 1. Jadi 6 tambah 6, 12. 12 dibagi 4, 3 kan. Nah, gitu. Ya, oke ya. Dan seterusnya, Dodi dan Erwin juga seperti itu. Nah, ini yang untuk user rating average. Jadi artinya ini beda dengan global average. Jadi kalau global average itu untuk semua user dan semua item itu ratingnya sama. Sedangkan di sini untuk masing-masing user itu item ratingnya bisa berbeda. Ya ini pros dan cons-nya ya jelas itu easy ya mudah lah itu ya. Minusnya lagi untuk masing-masing user, the method predict with similar rating value to all item. Konsekuensinya, Rexis juga sulit untuk menyeleksi item yang akan direkomendasikan. Nah, masih sulit untuk merekomendasikan. Kenapa? Nah, ini kan cherry, kan yang belum di-rating itu cherry sama passion fruit. Nah, ini kan ratingnya sama. Kalau nanti jumlahnya banyak, yang kosong, mana yang mau direkomendasikan? Karena pada dasarnya, produk yang direkomendasikan itu adalah produk yang nilai prediksi ratingnya itu yang tertinggi. Kalau di sini kan nggak ada yang tertinggi, semuanya sama. Yang akan direkomendasikan ke Budi juga yang mana, yang akan direkomendasikan ke Cacap yang mana. Berarti nanti semua direkomendasikan kalau gitu ya. Atau bahkan semua tidak direkomendasikan, tergantung threshold-nya. Gitu ya. Katakanlah yang threshold kita kalau dia ratingnya 4 ke atas, ya berarti ini direkomendasikan semua. Ini nggak direkomendasikan semua, ini nggak direkomendasikan semua. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada lagi items rating average. Items rating average. Jadi ini apa tuh? Ini beda kalau tadi kan user items user rating average ya. Nah, kalau ini
dia kalau tadi per user, kalau ini per item gitu ya. Kalau ini per item. Nah, ini gimana caranya? Oke, kalau dari perumusannya adalah dia semua, jadi ini jalan-jalan untuk user ya, artinya ini untuk item tertentu. Jadi ini nanti per item I. Oke, seperti tadi, ini R, head dikasih head. Biasanya kalau di dalam matematik, mungkin kalau Bapak Ibu dulu dari statistik pasti tahu, kalau ada sebuah variabel, katakanlah X, di atasnya ada head, itu ini pasti biasanya ini merepresentasikan sebuah nilai estimasi gitu kan, atau sebuah nilai prediksi seperti itu. Jadi ini rating prediction direpresentasikan dengan MUI, di mana MUI itu adalah ini item rating average untuk item I. Jadi nanti semua rating ya, ini M sama dengan 1 sampai dengan jumlah ya sampai dengan UI ya, UI itu ada berapa gitu ya jumlahnya, artinya jumlah user yang pernah merating item I gitu, maksudnya ada berapa. Nah, ini jumlahnya ada di sini. Kardinalitas dari sebuah himpunan ini berarti ini merepresentasikan jumlah apa itu namanya item yang pernah di rating user gitu ya. Artinya jumlah user yang pernah merating item tersebut gampangnya gitu ya. Jumlah user yang pernah merating item tersebut itu berapa. Ya, kalau UI itu adalah yang UI yang nggak ada tanda head-nya yang bukan kardinalitas, itu adalah jumlah item yang pernah di-rating oleh user. Maaf, jumlah user yang pernah di-rating oleh pernah merating item tersebut dalam training set. Nah, prakteknya gampang ya, gini. Ini jalannya ke sini. Kalau tadi kan ke sini. Jadi 5 tambah ini per item gitu ya. 5 tambah 5 tambah 2 10 tambah 2 12 12 dibagi 3 gitu ya kan 4 ini. Nah, semua yang kosong dikasih angka apa dikasih nilai 4. 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12, 12 dibagi 4 3 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini kira-kira pros dan cons-nya apa kan gitu. Jadi Anda Bapak Ibu bisa lihat di sini. Memang untuk ini keuntungannya adalah gini. Kita tahu nanti mana yang akan direkomendasikan kan. Oh, kalau gini berarti cherry ini lebih tinggi gitu ya daripada passion fruit. Oh, ini kiwi lebih tinggi ratingnya daripada passion fruit gitu ya. Nah, kemudian cacap itu kok cacap? Untuk cacap ya maksudnya untuk cacap akan direkomendasikan mana yang lebih tinggi. Ya, ini ternyata dia lebih menyukai berdasarkan prediksi ini berarti dia lebih menyukai mango daripada plum. Dodi berarti lebih menyukai banana daripada plum, gitu ya. Nah, oke, itu sedikit perbedaannya nanti kalau di pros dan cons-nya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ya ini easy to implement karena rumusnya juga simple. Item selections are easy. Oke, ini item selection-nya easy. Easy, gampang. Gampang karena di sini jelas. Untuk setiap user itu nilai ratingnya itu berbeda untuk per itemnya. Jadi easy untuk gampang untuk kita memilih atau sistem nanti memilihkan produk yang akan direkomendasikan. Tapi tidak ada personalisasinya. Kenapa? Kenapa nggak ada personalisasi? Karena di sini jawabannya. Artinya ini bisa plus bisa minus ya, tetapi plusnya itu item selection-nya easy, gampang. Tapi minusnya adalah no personalization. Kenapa tidak ada personalisasi? Karena rekomendasi itu similar untuk popular item. Jadi gini, rekomendasinya itu sebenarnya sama dengan kita mencari popular item. Ya, gitu ya. Coba dilihat. Di sini bisa dilihat bahwa banana contohnya ya, banana. Banana ini termasuk agak populer karena untuk si Anton, Budi, Cacap, Dodi, Erwin, 3 diantaranya itu merating dan 2 diantaranya itu merating 5. Ya, ya dibanding dengan ini apa
dia memang yang merating banyak, tetapi ratingnya kecil-kecil ya. Ada 2 sih yang 4 gitu ya. Kalau di rata-rata kan 3. Nah, kalau dia ratingnya gede-gede, ya orang ini kan sebenarnya berarti yang paling populer di sini sebenarnya adalah kiwi ya, nomor 2 adalah banana. Nah, sebenarnya ini juga sama saja nanti akan merekomendasikan item yang populer kan gitu kan. Ya pasti kan nanti yang tinggi kan di contoh untuk Erwin ya. Ini kan banana sama kiwi kan. Kan produk-produk yang populer itu banana sama kiwi. Jika itu belum pernah di-rating oleh yang bersangkutan, itu pasti akan direkomendasikan. Karena itu yang populer. Jadi sebenarnya mirip-mirip dengan most popular item gitu ya. Nah, ini kan artinya kurang personalisasi kan gitu. Seperti yang most popular tadi. Pada akhirnya seperti itu. Nah, ini yang passion fruit itu ya karena dia ada yang ya rating cuma 2 orang, malah yang satunya cuma 1 ratingnya gitu ya. Sehingga kalau dirata-ratakan 2,5 ini kurang populer passion fruit itu. Gitu ya. Nah, ini nah ini ya, ini maksudnya ya. Cannot handle the cold start items. Cold start item itu apa? Oke, Bapak Ibu ada yang tahu cold start item itu apa? Halo? Jangan-jangan ditinggal ke teras ini ya. Sambil ngobrol-ngobrol di teras. Bapak Ibu, cold start item itu apa? Dulu sudah saya jelaskan. Nggak tahu, Pak. Tidak pernah Barang-barang yang di-rating. baru masuk ya, Pak ya? Kenapa? Barang-barang yang baru masuk itu maksudnya baru. Betul, barang-barang yang baru masuk. Kalau cold start user itu user yang baru masuk. Kalau cold start item itu barang-barang yang baru masuk. Barang-barang yang masih baru gitu ya. Jadi dia masih sedikit yang merating. Atau mungkin saja belum pernah di-rating karena memang baru masuk gitu ya. Sehingga pada saat seperti ini ya pasti dia nggak akan direkomendasikan gitu ya, karena pasti nggak populer, karena kan sebenarnya sama saja dengan merekomendasikan item yang populer kan gitu. Ya, oke. Kemudian oke, kita lanjutkan lagi users bias. Users bias itu hari Kamis ya, oke, Kamis. Mungkin nanti hari Senin lah mulai saya publish, atau mungkin kalau besok ada waktu saya mulai publish tugasnya ya. Users bias. Ya, terdapat perbedaan antara user-user ketika mereka memberikan rating ya. Jadi user-user itu kan punya kecenderungan yang berbeda pada saat mereka memberikan rating. Beberapa orang itu mungkin cenderung memberikan higher rating ya, rating yang lebih tinggi. Sementara yang lain mungkin saja bisa memberikan rating lebih rendah daripada beberapa user yang ini. Jadi ada satu sisi yang cenderung lebih tinggi, yang lain itu lebih rendah. Ada kecenderungan seperti itu. Nah, dibandingkan dengan global average, will produce yang dinamakan user bias. Will produce ini ya. Jadi kita akan mengukur kecenderungan user dalam merating produk secara relatif terhadap global average. Itu yang disebut sebagai user bias. Ya, jadi kan ada orang-orang yang memang dia meratingnya itu suka tinggi-tinggi gitu ya. Mungkin ada orang yang suka merating itu yang rendah daripada orang-orang lain saja. Nah, kita pengen melihat ini. Harus ada acuannya kan, harus ada acuannya. Acuannya adalah global average. Ini ya. Itu jadi ingat dulu waktu saya sekolah menengah dulu ya, ada raport itu ya. Biasanya itu ada nilai rata-rata kelas. Kalau nilai saya, ya kelihatan nanti nilai saya itu di atas dari rata-rata kelas atau di bawah dari rata-rata kelas. Maksudnya seperti itu ya. Mungkin bisa nangkep ya Bapak Ibu ya. Kalau rapot kan gitu ya. Kalau sekarang itu nilai apa sih itu?
Kok saya nggak begitu suka lihat rapot anak saya. Ada nilai KKM atau apa istilahnya ya. Ya Bapak Ibu, kalau mungkin anak saya juga masih SMP sama SMA. Ada nilai rata-rata kelas kan gitu ya. Nanti kita posisinya di atas atau di bawah gitu ya. Ya anak kita ya maksudnya. Nah, saya juga dulu gitu ya. Nah, ini seperti itu. Gitu ada orang-orang yang ratingnya itu di atas atau di bawah dari global average. Tadi global average yang tadi yang rata-rata semuanya tadi. Oke. Ini namanya user bias ya. User bias ini ini bio ya, ini salah ketik ini ya. Oke, dihitung dengan cara yang pertama kita hitung global average dulu pasti ya, karena ini sebagai acuannya. Yang kedua, nah untuk masing-masing user ini nanti akan dihitung user rating average. Tadi ya sudah kita jelaskan tadi bagaimana menghitung user rating average. Jadi hitung untuk masing-masing user gitu ya. Nah, kemudian perbedaan antara user rating average dan global average ini disebut ya sebagai user bias. Gitu ya. Karena Bapak Ibu udah kebayang belum? Oke, kalau ini kita lihat di sini ya. Items bias. Oke. Bentar, ini tadi yang user bias ya. Oke. Itu yang user bias lah ya. Jadi kemudian bagaimana items bias? Ini sebenarnya sama, tapi ini untuk item gitu ya. Similarly for item, terdapat juga item bias yang dihitung dalam sudut pandang item. Kalau tadi kan user ya. Jadi sama artinya analog dengan item, cuman kalau user bias itu dari sisi user, kalau di sini item artinya gini. Kalau tadi kan user bias itu ada kecenderungan orang-orang yang merating itu lebih tinggi daripada rata-rata globalnya, ada yang lebih rendah. Nah, kalau di sini ada item itu yang rata-rata dikasih rating yang lebih rendah daripada global average-nya. Ada yang lebih tinggi dari global average-nya. Nah, tapi kalau produk-produk yang biasanya populer ya itu memang ya sebenarnya tahu populer atau enggak itu karena kalau ini ya dia memang rata-rata orang itu meratingnya tinggi kan gitu ya. Sehingga contoh kalau film Titanic ya Bapak Ibu ingat mungkin dulu film Titanic tahun berapa tuh 97 98 ya atau 96 lupa saya. Ya sekitar itulah 97 98 96 kalau di Indonesia ya. Di Indonesia kan biasanya agak telat ya daripada ini diputar di negara lain. Nah, Titanic ini tentunya ini kan populer zaman dulu ya. Bapak Ibu pernah nonton film Titanic? Pernah, Pak. Pernah ya? Mungkin pernah ya ngalamin jalan walaupun tuh mungkin Bapak Ibu masih kecil ya waktu itu ya. Ya, jadi itu kan populer. Jadi pasti dia akan higher gitu, slightly higher than global average karena itu ya dia banyak disukai orang. Ya. Tapi kalau film-film yang mungkin enggak ya mungkin banyak orang yang enggak suka gitu ya, artinya mungkin kurang bagus ya mungkin aja dia lebih rendah daripada global average. Oke. Item bias itu dihitung dengan cara pertama, hitung global average. Kemudian yang kedua, pasti ya ini global average karena ini adalah sebagai apa itu namanya acuan utama. Yang kedua adalah untuk masing-masing item, hitung item rating average. Jadi kalau tadi kan untuk user bias itu untuk masing-masing user, dihitung user rating average. Kalau ini dihitung yang seperti tadi yang item average, kemudian juga dihitung nanti perbedaan item rating average dengan global average. Ini dinamakan sebagai item bias.
Nah, oke, gambarannya. Nah, ini nanti ada yang disebut sebagai users and item space. Bentar, saya lihat dulu. Oh, ini endingnya ya. Ya, oke, oke. Bentar, saya lihat dulu ya. Ini nanti yang saya jelaskan. Ini nanti saya jelaskan sekarang atau nanti ya. Ya udah, oke. User and item bias. Nah, ini gabungan nanti ya. Jadi ini kombinasi of global average dengan user bias, jadi gabungan antara global average with user bias and item bias dapat menghasilkan sebuah new rating prediction. Jadi rating prediction yang baru ya, metode rating prediction yang baru. Tapi sekali lagi ini masih intuitif ya, masih sederhana. Misal kemarin Bapak Ibu mungkin kenal film Joker ya, tahun 2020 kalau nggak salah ya, film Joker. Nah ini pasti higher ya, ini di rating slightly higher 0,5 untuk kita perhitungan item bias daripada global average. Dalam ini global average-nya 3,7. Ini contoh dari sel perhitungan nanti. Coba ya, ini oh bukan ya, enggak di sini ya contohnya ya. Tapi ini contoh saja ya. Misal film ini ya Joker itu di rating lebih tinggi 0,5 ini item bias-nya than the global average. Nah, sementara itu and we rated by Wibowo, rating Joker itu di-rating oleh user yang namanya Wibowo, di mana Wibowo itu dia selalu merating yang slightly lower dan orang lain, sekitar 0,2. Nah, sekarang kita melihat dari sisi ini ya, film Joker. Ini sebagai contoh secara intuitif ya, kita menangkap cara kerja dari sebuah rekomendasi sistem, tapi baru sederhana. Film Joker itu kan film yang secara rating itu dia lebih tinggi daripada global average. Artinya dia banyak disukai. Sementara ada seorang user namanya Wibowo, dia selalu merating lebih rendah daripada orang lain, sekitar 0,2. Nah, ini orangnya mungkin perfeksionis gitu ya. Apa-apa di ratingnya kalau nggak benar-benar suka, dia ratingnya rendah sekali gitu ya. Jadi dia cenderung untuk merating lebih rendah daripada orang-orang lain. Nah, bagaimana kita dapat melakukan prediksi rating? Nah, ini adalah 3,7. Ini global average, kemudian 0,5 kurangi 0,2 gitu ya, tambah 0,5 kurangi 0,2. Nah, ini sama dengan 4,0. Jadi gini, maaf ini bukan di rating ya, artinya gini, ini akan diprediksi rating. Jadi Wibowo itu kira-kira merating si Joker itu kira-kira berapa gitu. Kayak kita tahu bahwa Wibowo itu biasanya merating yang lower daripada orang lain, sementara film ini Joker itu di rating lebih tinggi daripada film-film yang lain sebanyak 0,5. Kalau dihitung nanti dengan rumus ini, user and item bias, nanti ada rumusnya contohnya ada di slide berikutnya ya, itu akan diprediksi 4,0 ini nilai ratingnya. Nah, ini global average tambah ini item bias dikurangi ini, dan kurangi. Kenapa ini minus? Sebenarnya ini tambah rumusnya. Cuman kalau dia di bawah itu menjadi minus gitu ya. Aslinya itu kan global average tambah item bias saya tulis gini dulu ya. Kemudian tambah user bias. Jadi di sini nilainya 3,7 dan ini karena higher itu berarti plus 0,5. Cuma di sini karena lebih rendah daripada yang lain berarti ini minus 0,2.
Itu maksudnya gitu ya. Jadi ini nilainya 4. Nah, ini nilai prediksi ratingnya. Jadi tetap aja nanti akan agak tinggi lumayan ya. Wibowo itu nanti prediksi Wibowo akan merating si Joker. Nah, rumusnya gini ya tadi ya. Nah, ini user bias, ini item bias. Jadi user bias itu rumusnya adalah global average dikurangi tadi user rating average tadi. Kemudian tadi lo yang ini loh user average. Nah, ini item rating average, ada user item average gitu ya. Ingat yang tadi. Mana tadi? Nah, ya ini global average kurangi user average, user rating average, kemudian ini yang bias item bias gitu ya, itu global average kurangi dari item rating average. Nah, nanti dijumlahkan hasilnya adalah rating yang kita cari gitu ya. Nah, user bias. Nah, oke lah seperti itu ya. Nah, ini contohnya adalah ini. Misal kembali lagi ke kasus banana. Ya. Saya ingat dulu zaman anak saya masih kecil itu nyebut apa itu namanya? Apa itu namanya? Yang pisang hijau. Nah, pisang hijau ya, pisang hijau. Minuman pisang hijau tahu ya? Yang ada kacangnya pisang hijau itu Bapak Ibu. Nyebutnya pisang banana. Saya nyebutnya. Pisang kan banana. Bu, beliin pisang banana. Ya maksudnya pisang hijau itu. Minuman pisang hijau. Minuman atau makanan yang menyebutnya ya. Kalau pisang hijau itu makanan atau minuman, Pak? Bapak Ibu. Es pisang hijau itu ya, Pak, yang dari Makassar itu. Iya, itu makanan atau minuman itu nyebutnya. Minuman, sirup. Padahal ada pisang gede yang nyebutnya pisang banana. Ya, oke, kita kembali lagi ke sini ya, kembali ke laptop. Oke, banana. Kita kasus yang tadi ya. Kembali lagi kasus banana, cherry, kiwi dan sebagainya, Anton Budi Cacap tadi. Oke, global average-nya itu adalah 3,58. Kita udah hitung tadi ya di awal. 3,58. Dan user average tadi juga kita sudah hitung ya. Apa itu namanya? Tadi user average itu 4,25 ini ya untuk Anton, coba kita lihat tadi ke depan ya. Mana user average? Nah kan, Anton itu kan 4,25 kan ini nilainya ya, Bapak Ibu ya. 4,25. Nah, contohnya gitu ya. Ini sudah kita hitung sebelumnya. Ya, ini 4,25, demikian juga Budi yang tadi sudah kita hitung, Cacap, Dodi, Erwin ini ya. Kemudian nah, sekarang kita hitung user bias. User bias itu ini ya, global average kurangi ini Anton user average-nya. Jadi apa tuh? Sebentar, ini 3,58 atau ini sebaliknya ya? Oh, sebaliknya, ini kurangi ini. Ya, oke. Kurangi ini. Jadi dia itu rata-rata lebih tinggi karena dia lebih, halo, kenapa? Jadi dia lebih tinggi ratingnya daripada global average sekitar 0,67. Jadi 4,25 kurangi 3,58. Ya. Nah, sementara Budi itu dia juga merating lebih tinggi daripada global average dari rata-rata orang lain, sekitar 0,17 ya. Jadi 3,78 kurangi 3,58. Kemudian Cacap. Nah, Cacap ini lebih kecil daripada orang lain dalam merating. Jadi di sini jadi minus karena ini dikurangi user average kurangi global average-nya. Jadi rumusnya yang ini tadi ya. Jadi ini 3 kurangi 3,58, kemudian 3,5 untuk Dodi, kurangi 3,58, ini minus 0,08. Demikian seterusnya untuk Erwin juga. Ini user bias. Sedangkan untuk item bias, ini tentunya yang banana. Coba kita lihat yang banana tadi.
Satu contoh saja. Banana tadi kan ini item rating average-nya 4,0 ya. 4,0. Yang lain juga nanti sama seperti itu. Yang kita hitung tadi. Jadi item average-nya itu 4 ya. Cherry itu juga tadi sudah kita hitung 3, 4,3 dan seterusnya. Mango, passion dan seterusnya. Nah, nanti ini dikurangi dengan global average-nya. 4,00 kurangi 3,8 gitu ya dan seterusnya. Ini 0,42. Kalau dia lebih kecil berarti minus. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa Anton dan Budi itu dia kecenderungan merating itu lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Sementara Cacat, Dodi, Erwin itu lebih rendah daripada orang pada umumnya. Seperti tadi kalau rapat ya, nilai kita lebih tinggi atau lebih rendah daripada rata-rata kelas kan gitu ya. Sedangkan di sini yang di rating lebih tinggi daripada item-item lain, untuk item ya, itu adalah banana, kiwi, mango, dan plum ya. Plum yang sedangkan untuk yang minus ini yang rata-rata ya kecenderungannya ya bukan rata-rata, kecenderungannya itu adalah di rating lebih rendah daripada item yang lain. Nah, sekarang bagaimana menghitung prediksinya? Artinya menentukan prediksi ratingnya. Ya dari rumus tadi, bahwa itu adalah mu, global average, contoh untuk Anton dan banana ya, berarti global average tambah apa tuh namanya Anton, ini user base-nya di sini ya, user base-nya 3,58 tambah 0,67 tambah item bias untuk banana. Nah ini nanti contoh, oh ini kan ini sudah ya, sebentar yang dicari yang ini nih contoh, maaf itu nggak perlu dicari ya karena yang kosong yang dicari. Yang hasil contoh ini Anton untuk cherry, sorry. Yang karena ini tadi nggak perlu ya, Anton untuk banana nggak perlu karena ini sudah ada, nggak perlu di rating. Nah yang masih kosong ini yang perlu diprediksi, nggak perlu harus kita rating dengan prediksi karena sudah ada ratingnya. Nah yang diprediksi contoh Anton untuk cherry. Anton itu 0,67, jadi nanti 3,58 tambah 0,67, cherry berapa? Berarti kurangi 0,58. Jadi ini malah jadi ini ya. Malah jadi kecoret-coret sebentar. Malah jadi kecoret-coret. Saya eraser dulu ya. Saya hapus dulu ya. Hapus dulu biar kelihatan. Kan. Ya, contoh ini Anton untuk cherry. Ini prediksi ratingnya berapa? Berarti user bias tambahkan ini kan global average karena untuk Anton ya. Kemudian cherry item base-nya berapa? 0,58. Jadi 3,58 tambah 0,7 kurangi 0,58. Ketemu 3,67. Nah, gitu ya. Nah, mana lagi yang mau diprediksi? Contoh Budi untuk kiwi. Ini yang harus diprediksi. Budi user bias-nya 0,17. Kiwi item base-nya 0,7. Jadi 3,58, 0,17, 0,75. Ya, sudah gini. Bagaimana nanti kalau ini jumlahannya lebih besar dari 5 ya, kita ambil 5 gitu aja. Gitu ya. Jadi 3,8, 0,17, 0,75. Ini 4,5. Demikian dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti ketemu yang tadinya kosong ini. Ya, ini contoh prediksi yang sederhana dengan menggunakan user bias dan item bias. Idenya tadi yang seperti film Joker tadi. Artinya bagaimana sih memprediksi rating dari Anton untuk buah ceri, dia menyukai tidak, ratingnya seberapa kira-kira gitu ya. Ya kita perhitungkan ceri itu biasanya disukai nggak sih sama orang-orang gitu ya, secara umum. Kemudian si Anton itu gimana sih perilaku dia dalam merating sebuah produk. Nah, acuannya apa? Acuannya adalah global average. Nah, itu idenya ya. Itu yang disebut apa itu namanya? Ya, kita memprediksi rating dengan memanfaatkan users and items bias.
Ya, dari sini ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan. Mulai Pak. Ya, gimana? Eh, Kalau di setiap aplikasi Pak ya, kayak misalnya kita menggunakan Lazada atau Facebook, itu mesin learning-nya sama atau beda gitu Pak? Satu Bisa itu. beda-beda, bisa beda-beda. Yang kedua, untuk menaikkan rating, kalau sekarang kan orang-orang yang sudah punya brand Pak ya, atau punya nama lah, mereka kan merekrut follower-follower baru. Nah itu juga berpengaruh apa enggak Pak untuk rating barang lah Merekrut, gitu? merekrut apa? Follower lah Pak, ada follower lah gitu, follower-follower. Oh, follower. Tadi follower kirain bunga. Ya, follower. Itu follower itu, oh kalau untuk yang penjual ya itu sebenarnya di luar ini ya, di luar konteks apa tuh bagaimana memprediksi rating. Kalau itu ya itu jelas ya, karena kan itu lebih ke perilaku user ya. Cuman itu di luar konteks ini ya, sekarang itu di luar konteks ya. Kalau meningkatkan follower sebenarnya gini ya, itu akan lebih fair kalau follower itu memang secara natural itu muncul dengan sendirinya. Kalau dia bagus, ya otomatis followernya banyak. Tapi kalau itu yang jadi masalah itu kalau itu nggak secara natural. Kalau nggak secara natural ya berarti nggak fair kan, artinya ada tipu-tipu di situ kan sebenarnya gitu. Walaupun itu jelas itu biasanya ya oke follower-follower, tapi gini ya, kalau orang yang lebih cerdas itu lebih melihat dari sisi komentarnya daripada follower gitu ya. Itu maksudnya penjual di e-commerce ya? Penjual Iya di Pak. e-commerce ya, Iya. penjual di e-commerce. Ya kalau orang cerdas ya itu pasti memilih. Ya kalau saya ya bukan dilihat dari jumlah follower, karena follower itu bisa direkayasa kan. Tapi kalau apa itu namanya, kalau saya melihat dari sisi komen-komennya itu. Walaupun kadang-kadang komen itu bisa dihapus ya. Komen yang jelek kan dihapus sama dia kan. Tapi otomatis paling tidak kalau ada komen yang bagus-bagus dan banyak itu kan berarti ya banyak juga orang yang sudah pendapat bagus ya, punya punya dia punya citra yang bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Ada lagi? Kita nanti ke yang berikutnya, materi yang berikutnya jika tidak ada. Kalau di Facebook itu Pak, artinya ada salah satu aplikasi ya Pak. Itu Ya. kita mengisi ketika kita ingin mendapatkan sebuah rekomendasi gitu, itu kita harus mengisi sesuatu hal lah tentang data diri kita gitu. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi kayak Shopee atau Lazada, kita hanya cukup satu kali mengisi data dan itu rekomendasinya tetap ini ada ketika kita mau belanja gitu Pak. Itu perbedaannya gimana Pak ya? Kalau misalnya di Facebook seperti itu, kalau di Shopee beda lagi gitu. Ya, Artinya ada ngasih ya, input. ya pada dasarnya gini Pak. Di setiap aplikasi dia menyisipkan rekomendasi sistem itu dia punya riset sendiri kan. Kan gini, punya riset sendiri dan dia punya pendekatan yang berbeda, dan tentunya ini merupakan bargaining power dari masing-masing aplikasi itu gitu ya. Bisa saja satu aplikasi dia juga tidak membocorkan bagaimana cara dia merekomendasikan kan gitu. Tapi metode yang umum itu pasti ada, common itu umum ada. Tetapi kalaupun nanti akan ada modifikasi itu pasti untuk setiap rekomendasi sistem itu pasti. Nah, selain itu juga perilaku user dalam sebuah sosial media dan perilaku user dalam sebuah e-commerce itu pasti beda. Interaksinya juga berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan pun juga pasti berbeda. Ya. Sehingga ya itu metodenya pun juga berbeda. Input yang digunakan
ke sistem itu juga bisa berbeda. Kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa domain yang berbeda itu juga nanti ada perilaku yang berbeda juga pasti, interaksinya juga berbeda, sehingga itu nanti memungkinkan pendekatan yang berbeda. Tetapi pendekatan-pendekatan yang umum itu ada. Kalaupun nanti berbeda itu dari bagaimana cara dia mengambil inputnya, ya, mengambil inputnya, kemudian katakanlah konversi ke rating, walaupun metodenya sama pada akhirnya, ya seperti itu. Itu bisa. Seperti dulu bagaimana cara bekerja sebuah YouTube ya, dalam kuliah saya yang asinkronus sudah saya jelaskan ya bagaimana YouTube itu bekerja. Itu contoh. Itu masih penjelasan sederhana ya. Masih penjelasan sederhananya. Sebenarnya di dalamnya lebih kompleks lagi. Dan setiap waktu itu selalu ditingkatkan dan selalu riset dan riset gitu ya. Seperti ya dulu saya pernah diskusi juga dengan yang di divisi AI Bukalapak itu ya, beliau selalu riset tentang bagaimana metode-metode di dalam recommendation system, karena kekuatan apa itu namanya AI dalam bidang bisnis itu yaitu recommendation system-nya itu, bagaimana merancang sebuah recommendation system, apalagi e-commerce gitu ya, itu sangat penting. Amazon itu sukses gitu ya, salah satunya dia memang karena pelopor ini ya, pelopor penggunaan recommendation system dalam sebuah e-commerce gitu kan. Amazon itu panutan saya dulu waktu saya belajar recommendation, saya belajar dari Amazon. Kalau Bapak Ibu banyak baca paper, itu juga nanti pasti akan banyak rekomendasi riset-riset dalam bidang recommendation yang menggunakan data dari Amazon. Gitu ya, sehingga ya begitulah. Dan bagaimana dia mengulas juga metode-metode yang ada di Amazon, itu juga banyak. Oke, gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, punten mau tanya. Boleh, Pak. Oh, ya, enggak. Ini Pak, kalau machine learning ini kan tadi bisa dari rating ya untuk merekomendasikan. Tapi mohon maaf, ini belum masuk machine learning ya, Bu? Oh, belum ya? Belum, ini masih metode intuitif, masih sederhana. Oh, metodenya. Kita belum, nanti pelan-pelan aja kita untuk ke sana. Oh iya. Tapi kalau tadi dari komentar Bapak katanya kalau misalnya e-commerce itu lebih baik lihat dari komennya gitu ya. Dari komentar-komentar penjualnya gitu. Oh, itu di luar masalah ini Bu ya, di luar machine learning ya. Itu kan cuma bagaimana perilaku user ya. Itu kalau saya. Tapi kan itu di luar dari yang kita pelajari ya, itu bagaimana. Oh iya. Maksudnya recommender system itu nanti lebih cenderung melihat ke komen atau ke yang rating yang dikasih gitu Pak nantinya pada akhirnya. Tergantung metodenya. Metodenya apa? Kalau kita baru collaborative filtering. Collaborative filtering itu inputnya apa, Bu? Inputnya itu ada user, ada item kalau nggak salah. Ya, inputnya adalah rating kan. Oh, rating. Rating, metrik rating user terhadap item. Jadi kalau kita memanfaatkan metode seperti dalam collaborative filtering itu kita memanfaatkan rating. Rating itu bisa implisit, bisa eksplisit. Kalau eksplisit itu gimana? User secara sadar memang dia memberikan rating karena diminta oleh sistem. Tapi kalau implisit itu nanti sistem menginfer sendiri nilai rating berdasarkan behavior dari user. Contoh, kalau misal di YouTube berapa lama dia menonton film itu. Semakin lama dia nonton full berarti dia menyukai, bisa saja seperti itu. Kalau rekomendasi sistem berita, katakanlah dia membaca berita A, berita B, kok lama membaca beritanya berarti sampai full, berarti dia ratingnya tinggi, membaca cuma separuh, berarti ratingnya sekian. Nah, diinfer sendiri, diputuskan itu adalah rating secara implisit. Itu kalau collaborative filtering. Apakah dari komen? Memungkinkan. Memungkinkan. Sistem secara otomatis menangkap, saya juga sudah beberapa TA mahasiswa, nanti kalau Bapak Ibu tertarik monggo ya, TA mahasiswa itu bagaimana dia merekomendasikan, jadi sistem itu bagaimana merekomendasikan itu berdasarkan pada komentar dari user. Karena gini, kalau Ibu pernah dengar, ini sudah saya ini tadi ya, ada istilahnya itu, nah ini saya suka sama diskusi-diskusi gini ya.
Sentimen analisis. Nah, sentimen ya ini ya. Bapak Ibu pernah dengar sentimen analisis? Belum, Pak. Nah, sentimen analisis itu nanti ada di sini ada komen ya, user memberikan komentar, ada user yang lain memberikan komentar. Biasanya seperti itu ya, user memberikan komentar. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang tertarik, mungkin tugas akhir di sini monggo sentimen analisisnya juga banyak juga. Ini yang untuk sentimen analisis ya. Nah, dari sini itu dari komentar ini komentar terhadap sesuatu ya, bisa sebuah produk, bisa penjual ya tadi ya, konteksnya bisa penjual, bisa produk juga. Nah, kalau komentar ini dalam sentimen analisis, dari kalimat-kalimat yang ada di sini itu nanti bisa ditangkap dia ini positif atau negatif. Mungkin dia pendapatnya negatif, dia positif, dia positif. Nah, gitu ya. Ada yang gitu, ada yang positifnya itu biner saja antara positif atau negatif. Ya, ada yang netral juga sih, tapi itu jangan digunakan ya. Atau mungkin aja ada yang dia mesin learning-nya itu bisa memprediksi positifnya dengan derajat sekian gitu ya, dengan bobot sekian. Positif dengan derajat 0,5. Ini negatif cuma 0,1. Positif 0,6. Positif 0,8, antara 0 sampai 1 katakanlah gitu ya, nilainya antara 0 sampai 1. Antara 0 sampai dengan 1. Nah, ada seperti sentimen analisis. Nah, ini kan yang disebut sebagai implisit apa tadi Bu? Implisit rating. Ya, artinya rating itu tidak secara eksplisit kan, tapi implisit itu diinfer sendiri oleh sistem. Ya, ini implicit rating. Nah, dalam sentimen analisis itu adalah bagaimana dia mengklasifikasikan komentar ini, apakah komentarnya termasuk komentar positif atau komentar negatif. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk recommender system, di mana ini nanti menjadi implicit rating. Gitu ya, Bu ya. Hanya dari komentar pun itu juga bisa dimanfaatkan, nanti menjadi collaborative filtering juga bisa. Ya, ini kalau kita konteksnya belajar collaborative filtering ya. Ya, Pak. Ya, tapi bisa juga ini nanti masuk di content based filtering juga bisa. Artinya ini sebagai sebuah atribut yang menempel ke produk, katakanlah kalau ini adalah pendapat terhadap produk, komentar atau review terhadap produk. Nanti bisa dianggap sebagai sebuah atribut yang nempel ke produk. Jadi kalau saya dulu pernah, sebentar saya buka ininya ya, saya coba buka, saya pernah riset tentang ontologi bahasa. Saya stop share dulu ya, saya cari filenya ya. Ini bisa dibuka di sini nggak ya? Saya kayaknya installnya di laptop saya ini, saya pakai iMac Protegi, saya sudah install belum ya di sini? Oh, belum install sepertinya. Saya belum install di sini. Nanti besok saya demokan aja. Contoh, saya pernah saya juga membuat apa itu namanya recommender system di mana nilai opini. Nah, istilahnya opini ya, nilai opini itu mana tadi ya? Coret saya tadi. Nilai opini itu merupakan atribut yang nempel di sebuah produk. Jadi kan kalau content base, dalam content base itu kan yang menjadi input adalah fitur produk ya, fitur produk, kemudian data user, gitu ya, data user, fitur produk, ya itu ya, data user, fitur produk, nanti proses kan, baru proses. Jadi ini nanti nempel di sini fitur produk.
yang ini. Ini saya pernah riset seperti itu. Cuman itu saya buat dalam bentuk ontologi, di proteginya belum saya install di iMac, di laptop adanya. Ini saya di PC ya, belum saya install. Mungkin itu dapat membantu, tapi monggo kalau nanti ada yang tertarik riset di sini, saya senang sekali. Saya juga sedang untuk TA anak saya ya, maksudnya anak mahasiswa saya ini salah satu topik yang sedang saya buka, istilahnya sosial media atau social network ya, social network based recommender system gitu ya. Social network itu bisa aja nanti berwujud sosial media ya, di mana di situ ada komentar-komentar gitu ya. Nah, seperti itu. Ini namanya nanti kata kuncinya kalau ini sentiment analysis atau opinion mining, Bapak Ibu, coba. Nanti bisa ini opinion mining. Bentar. Ini tuh Wacom-nya aduh. Bentar. Wah, salah pencet itu langsung kacau gini. Bentar, ini salah pencet langsung kacau. Nah, ini sentiment analysis atau opinion mining. Coba nanti bisa dicari paper opinion mining. Gitu ya. Bu siapa tadi, Bu? Ani, Pak. Bu Ani. Nah, ini saya kira pertanyaan bagus ini. Bagaimana nanti komentar itu bisa bahan untuk melakukan rekomendasi gitu ya. Ini namanya nanti bagian dari implicit rating. Ya, ini saya screenshot lah, nanti saya share juga. Oke, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Boleh, Pak? Monggo, Pak Didi. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak, tadi terkait dengan ratingnya. Ya. Misalkan nih, misalkan orang itu sebenarnya nggak ngasih rating rendah gitu kan, karena nggak senang. Tapi karena ada reward, akhirnya dia memberikan rating yang bagus gitu. Itu gimana, Pak, berpengaruhnya gitu terhadap hasil dari tadi, gitu kan? Reward itu contohnya gimana, Pak? Misalkan karena mungkin ada satu ya, kita sebenarnya nggak senang nih misalkan film ini karena misalkan ada apa yang ditawarkan, ada yang ditawarkan yang lain, ada lebihnya gitu, Pak. Akhirnya kita memberikan, jangan 2 kalau gitu nilainya, kasih kiranya nilai 4 seperti itu. Oh, artinya ke penjualnya ya? Iya, gitu. Gimana, Pak? Ya, artinya kan berarti penjualnya baik tuh, Pak. Iya. Berarti penjualnya baik. Iya. Berarti tapi benar kan? Dengan reward itu kan akhirnya kan kenyataannya kan merubah nilainya itu, Pak, merubah ratingnya. Sebenarnya kan ini produknya itu jelek misalkan kan, karena itu ada reward yang diberikan ke ke customer kan akhirnya bagus merubah nilai itu, Pak, gitu. Oh, maksudnya ini terhadap produknya ya. Tapi kalau Ya, terhadap penjualnya, sebenarnya penjualnya kan baik berarti. Nah, ya gitu-gitu itu hal yang apa ya? Kalau sistem kan nggak bisa membaca itu ya, nggak bisa membaca itu. Jadi kalau kelemahan ya kalau misal belum bisa sampai sejauh itu, kalau artinya sistem itu jadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, dulu ada istilahnya itu, ini saya hapus dulu ya. Tadi sudah saya screenshot tadi kayaknya ya. Ini Pak, apa ya, kredibilitas informasi. Ada juga penelitian di sini. Memang di bidang AI itu kalau sudah gini banyak sekali nanti. Nah, cuman kalau saya bicaranya AI murni, saya juga ngajar AI juga di S1 ya. Cuman itu nanti akan mungkin lebih menarik kalau langsung recommender system aja aplikasi, karena di sini sudah aplikatif nanti ke sosial media, ke e-commerce dan sebagainya, ini akan banyak yang bisa dibahas ya. Akhirnya merembet tadi ke sentimen analisis, ke kredibilitas informasi. Nah, seperti yang sentimen analisis, penentuan kredibilitas informasi ini juga merupakan sebuah riset tersendiri ya. Seperti yang dulu sudah pernah saya jelaskan, kalau mungkin ada buzzer gitu ya. Buzzer ini juga menjadi nilai kredibilitas artinya informasi kan menjadi bias ya.
menjadi bias karena ada orang-orang yang memang secara bombardir dia memberikan positif feedback ke sesuatu atau secara ya dia membombardir negatif feedback ke sesuatu. Nah ini tidak dibaca oleh machine learning pada umumnya. Dia tidak bisa membaca itu machine learning karena kan dia melihat pola data sebenarnya, pola data aja. Dan ya itu kan sebenarnya hal-hal seperti buzzer itu kan sebenarnya memanipulasi data itu kan sebenarnya kan gitu. Memanipulasi data sehingga pada saat nanti akan diekstrak positif feedback-nya ataupun negatif feedback-nya itu menjadi bias ya, ini kan menjadi bias. Nah, machine learning belum bisa menangkap itu. Oleh karena itu ada jadi gini ya, data ya sekarang daerahnya apalagi big data. Data nanti masuk ke machine learning atau AI-nya lah gitu ya. Nanti di sini menjadi informasi kan gitu ya. Susah nulis informasi ke bawah ya, informasi gitu ya. Kalau data cuma 4 huruf ya. Informasi ke bawah susah. Ya, ini informasi. Tapi polanya secara intelijen gitu ya. Nah, ini permasalahannya itu ini oke, ini bekerja sudah benar, tapi dia bekerja itu mengasumsikan bahwa data itu benar kan? Ya, Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Mesin learning Ya. bekerja itu mengasumsikan datanya benar. Oh, dia mesin gitu ya. Nah, manusia kadang-kadang kita pada saat ke sini itu ada langkah preprocessing dulu. Preprocessing. Nah, preprocessing ya. Ada langkah preprocessing dulu. Nah, biasanya langkah preprocessing itu pembersihan data aja, macam-macam itu. Tapi untuk yang masalah kredibilitas informasi itu tidak bisa dilakukan pada tahap yang umum dalam tahapan preprocessing. Sehingga ini nanti harus include di preprocessing ini sebagai tambahan. Tetapi ini sendiri ini juga sudah melibatkan AI, nah, gitu kan? Di sininya ada AI, kredibilitas informasi juga sudah ada AI. Tapi saya tidak penelitian di bidang sini ya. Ini ada teman saya yang penelitian kemarin disertasi di bidang kredibilitas informasi. Kebetulan saya yang uji waktu itu di ITB. Saya ikut uji. Beliau dia penelitiannya bidang kredibilitas informasi. Paling tidak saya tahu apa yang dia lakukan gitu ya di dalam penelitian itu untuk kredibilitas informasi. Ini juga membutuhkan machine learning lagi seperti itu. Jadi ini membutuhkan ya itu ya ada double machine learning gitu ya. Machine learning kan namanya apa ya? Sekarang itu masih tugasnya itu spesifik gitu ya. AI itu spesifik. Saya pernah memberikan materi di Departemen Pertanian, ada istilah yang ke depan itu AI itu dia bisa melakukan banyak hal. Seperti halnya manusia itu kan nggak spesifik gitu kan. AI manusia kan kita kan palu gada ya AI-nya itu. Macam-macam kan kita Pak ya dalam kehidupan sehari itu kan kita kan manusia itu kan agent AI kan sebenarnya. Tapi sudah AI dari sananya, sudah dari Tuhan sudah kita ada cerdas gitu ya. Tapi kan nah sekarang kalau AI ciptaan manusia itu kan masih spesifik. Nah, nanti ada, saya kok lupa ya, saya pernah kasih materi, tapi saya lupa, ada agak lama, sekitar 6 bulan yang lalu. Nanti itu akan berkembang AI, apa ya, universal AI kalau nggak salah ya. Universal AI itu apa istilahnya itu. Jadi nanti sistem itu dia bisa melakukan banyak task, gitu ya, tidak spesifik task, gitu ya, AI-nya itu. Itu ya, ini universal AI atau apa, saya lupa istilahnya. Saya pernah ngasih materi itu. Cuma lupa istilahnya, tapi ini tahu. Nah, ini Pak, jadi tugasnya itu masih spesifik. Jadi nanti AI yang untuk, ini machine learning yang untuk data, apa itu namanya, untuk data, untuk mengolah data, menjadi informasi di sini, tentunya sesuai dengan tujuannya, tapi nanti untuk preprocessing-nya juga, kita idealnya juga harus ada kredibilitas informasi. Nah, ini masih bolong banyak Pak di sini. Ini penelitian di sini masih banyak peluang ya. Ini masih banyak dan masih
masih terbuka lah intinya gitu ya. Bolong itu masih terbuka untuk masih banyak penelitian di bidang sini karena ya itu meningkatnya yang seperti tadi kan sebenarnya itu juga hal yang tidak fair gitu ya untuk data gitu kan, untuk data yang diolah kan ada bias gitu. Kalau dari sisi ini ya barangnya, tapi kalau dari sisi menilai penjualnya berarti penjualnya baik kan gitu ya. Dia bertanggung jawab gitu ya. Dia tahu barangnya jelek kemudian katakanlah dikasih bonus nah gitu kan itu kan baik. Konteksnya ada beda gitu ya. Tapi kalau memang fairnya dari penilaian barang yang dia jual ya oke, itu sebenarnya nggak bagus. Itu Pak ya. Jadi tapi intinya gini, AI untuk saat ini machine learning itu memang masih spesifik task-nya. Tapi nantinya itu akan ada ini ya universal AI itu. Ya Kak, manusia itu sebenarnya universal AI kan. Dengan kita belajar tambah kita dapat belajar macam-macam akhirnya kita melaksanakan tugas tasknya kan macam-macam gitu. Nanti ada nggak AI yang seperti manusia benar-benar gitu ya. Nah, itu nanti kan ada suatu saat. Kalau sudah sampai situ nanti Bapak Ibu pernah nonton film Matrix? Kenapa? Ya mungkin saja bisa seperti itu ya. Ada lagi film-film yang manusia sudah dikuasai robot, saya lupa judul-judulnya, saya tuh pelupa ya. Saya banyak sekali nonton yang gitu tuh, ya senang juga tuh mas, senang-senang ngeri-ngeri sedap. Nanti kayaknya itu mungkin aja bisa kejadian itu ya. Walaupun itu kesalahan kita juga pengen mengembangkan AI, nanti AI yang menguasai kita. Ya, oke. Itu ya Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang didiskusikan. Nah, ini saya screenshot dulu ya, nanti saya Oke. Oke, kalau tidak ada, ini sudah hampir jam 9 saya kira ya. Saya sebenarnya masih ada materi lagi sih, karena ini masih ada. Tapi mungkin nanggung ya. Atau gini, kayaknya saya ini ya, secara screening aja ya. Saya kira ini sudah nggak perlu saya sampaikan lagi. Ini memang, ini karena ini slide-nya dari Pak Agung Toto, ini dari slide saya sudah saya sampaikan, ada item base, user base, collaborative filtering, sudah saya sampaikan. Bahwa user base collaborative filtering itu ciri-cirinya ini ya. Ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk maaf ini user base collaborative filtering maaf. Ini tuh sorry. Oh, ini sudah masuk ya item base dan user base collaborative filtering. Tapi ini nanti materi sendiri aja ya. Di slide saya nanti lebih detail tapi ini saya sampaikan secara singkat aja ya. Bahwa gini, tadi kan intuitif metode yang pendekatannya secara intuitif. Nah, sekarang yang akan kita bahas nanti item ini sudah masuk metode yang sebenarnya, tapi ini masih metode yang sederhana. Sebenarnya kapan nanti masuk yang nggak sederhana? Saya kira saya nggak bisa menyampaikan secara banyak, metodenya banyak sekali ya. Cuman kalau dalam kuliah ya kita mulai dari yang sederhana aja, karena metodenya nanti ya banyak dan ya banyaklah kompleks gitu ya. Ya, kayak item base, ya user base ini saya kira yang paling sederhana dua ini ya. Nah, kita lihat yang user base. Ini dalam collaborative filtering. User base collaborative filtering ini ya intinya adalah bagaimana nanti sistem itu akan mencari user yang similar. User yang similar artinya peers yang punya tes yang sama gitu ya. Jadi idenya adalah kalau read by her, maka recommended to him kalau dia punya kesamaan tes. Jadi artinya barang yang disukai oleh orang-orang yang punya kemiripan dengan kita dalam hal selera, itu nanti yang akan direkomendasikan ke kita gitu ya. Itu idenya adalah seperti itu ya. User X and Y rates an item similar secara sama ya. Jadi perilaku, nah bagaimana kita mencari similar user itu maksudnya adalah dilihat dari perilaku user X dan Y dalam merating an item. Kalau dia merating si X dan Y itu merating an item secara similar, dengan demikian will rate or and other item. Nah, dengan demikian ini asumsinya ya, bahwa untuk item yang lain itu juga mereka akan merating dengan perilaku yang sama. Itu kenapa tadi
bahwa item yang disukai oleh orang-orang punya selera yang sama dengan kita, itu juga akan direkomendasikan ke kita. Ya, barang yang disukai oleh orang lain yang punya selera sama dengan kita itu akan direkomendasikan ke kita. Ya, ini karena dengan asumsi ini. Tidak hanya rating, tetapi juga behavior yang lain seperti buying, watching, listening. Jadi ini ditangkap. Ininya implisit ya, ini implisit. Implisit tadinya implisit, kalau ini eksplisit. Ya, ini juga nanti akan ditangkap untuk mencari user yang similar itu yang seperti apa. Oke, ya ini gambar aja kalau digambarkan ya perbedaan antara user based filtering dan hampir jam 9 ya. Nanggung sebenarnya ini. Ya user based filtering ini kalau misal itu katakanlah gini ya. Kalau misal si A sama ini punya korelasi yang tinggi ya. Dan si A ini saya tadi sebut A ya, ini A, ini yang B, si B. Si A itu menyukai A, menyukai B, menyukai C. Sementara si B ini belum pernah merating A ya, enggak pernah menyukai A, tapi karena dia punya korelasi yang tinggi, apa yang sudah kebetulan dia ya kalau si B itu sudah menyukai B sama C. Nah, nanti A itu kira-kira direkomendasikan enggak oleh kepada si B. Karena ini punya korelasi yang tinggi, maka barang A itu juga akan direkomendasikan ke B ya, karena si A sama si B ini harusnya A B sih, jangan A B ya. Ini XY aja. Nah, ini XY. Nah, ya, karena X dan Y ini punya korelasi yang tinggi di mana dia menyukai A, ya sudah A itu rekomendasikan sini ke si Y gitu ya. Kok enggak B ya? B memang sudah disukai oleh si Y. Nah, ini contoh saja sederhananya ya. Ya, ini kalau ya item based filtering, tapi nanti kita akan bahas secara detail ya, ini hanya apa itu namanya. Kalau ini melihat dari sisi item, high correlation-nya dari item. Kalau ini kan high correlation-nya dari user. Kalau ini dilihat high correlation-nya dari itemnya. Bagaimana user-user itu perilaku user dalam rating item tersebut. Jadi kemiripan antar item itu dilihat dari rating-rating terhadap apa itu namanya barang tersebut. Ya. Rating-rating terhadap barang tersebut. Kalau ada barang-barang yang punya apa tuh pola rating yang sama, nah itu nanti akan berarti punya high correlation. Ya, gitu ya. Contoh. Jadi misal ini apa tuh namanya C itu disukai oleh ini misal ini ya X, Y, Z. C itu disukai oleh apa ini? Oleh A, kemudian oleh Y. Nah, kemudian oleh A, oleh Y ya. Ini kan ini apa? X lah, oleh X ya, oleh X sama oleh Y. Ya, tapi dia belum pernah ya kita nggak tahu informasinya. Artinya dia belum ada informasi dia menyukai atau tidak C itu ya. Nah, kemudian apa tuh namanya? A itu pernah disukai oleh X dan Y juga gitu ya. Nah, bagaimana Z? Ya, Z itu kan pernah menyukai C. Z itu pernah menyukai C. Berarti kalau gitu, karena C itu high correlation dengan A, di mana, nah sekarang apakah A itu akan direkomendasikan ke Z? Ya karena apa tuh namanya C itu juga disukai oleh Z, maka ya karena ini punya high correlation, A itu akan direkomendasikan ke Z juga. Maksudnya seperti itu. Jadi ini melihat dari sisi itemnya. Nanti kita akan lihat lebih dalam ya. Ini apa tuh namanya. Nah ini dilakukan oleh Amazon. Amazon itu metodenya itu menggunakan item based filtering. Ini pada tahun 2001 ya. Nah, sekarang tentu lebih berkembang lagi ya item based ini.
Sementara user based filtering itu digunakan group lens. Ini tahun 1994 sebenarnya, makanya sudah lama sebenarnya ya kalau recommender system itu ya. Kalau di dunia sana gitu ya. Item based itu digunakan oleh Amazon. Nah, gitu ya Bapak Ibu.